Gonjang-ganjing isu keretakan rumah tangga pasangan selebriti Rizky Bilar dengan Lesti Kejora kini semakin kencang berembus. Prahara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora bukanlah isapan jempol semata. Mengingat sebelumnya beredar kabar jika Rizky Bilar sudah menjatuhkan talak 1 kepada Lesti Kejora. Jelas itu mengindikasikan adanya sesuatu yang terjadi di balik rumah tangga keduanya yang kini sedang menjadi pusat perhatian banyak orang. Usai melaporkan sang suami dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Lesti Kejora diketahui berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Tidak sedikit netizen yang berspekulasi bahwa keberangkatan Lesti Kejora ke Tanah Suci tiada lain untuk meminta petunjuk pada Sang Khalik perihal rumah tangganya yang kini dikabarkan tengah di ujung tanduk. Dari situlah rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar benar-benar banyak dipertanyakan lantaran talak telah terucapkan. Lantas, seperti apakah kronologis kejadian yang sebenarnya hingga Rizky Bilar menjatuhkan talak kepada Lesti Kejora? Hingga membuat banyak orang yang mendengarnya dibuat tidak percaya. Katakan itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, talak 1 kau. Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya. Kan putus itu, ada putus kalungnya. Sudah, talak 1. Iya, makanya diserang. Ngamuk ini Lesti. Sudah, talak 1. Iya, makanya diserang. Ngamuk ini Lesti. Pagi itu jam berapa tuh ya? Sekitar jam 9, jam 10. Terus laporannya dia bilang kejadiannya yang kedua jam 10. Tidak, kejadiannya bukan jam 10 pagi. Jam berapa asalnya, Pak? Jam 1 malam selesai, dame, kemudian ribut lagi di waktu jam, kalau nggak salah, klien saya bilang sekitar jam 5, jam 6 pagi. Selesai, dame lagi, mereka tidur, lalu istrinya klien saya sekitar jam 8 bangun, ya. Kemudian mereka berbicara, nah itulah si klien saya ngelihat browsing. Ternyata kalau talak 1 itu nggak ada masalah, baikan lagi kembali, mereka berhubungan suami istri. Setelah baik-baikan, mereka pamit, si istrinya pamitan baik-baik, nanti jemput dedek ya kak, ya gitu, kakak ke rumah lah, jemput dedek, ya. Hanya si klien saya salahnya dia tidak mengantarkan. Itu kalau dia mengantarkan nggak seperti ini terjadi. Rumahnya dulu kan itu jam itu kan sekitar jam 12 tuh dia ke rumahnya, kalau nggak salah ya, mohon maaf nih, kalau nggak salah dia ke rumahnya. Nah, dari rumah itu kita udah nggak tahu apakah dia pergi curhat sama teman-temannya ataukah dia curhat sama bapaknya. Nah, di sini kita nggak tahu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Kalau kecewa sih ya kecewa ya Mas ya. Pokoknya doakan yang terbaik aja lah Mas kalau gitu. Saya doa yang terbaik buat netizen semuanya. Jangan terlalu menggiring-giring opini. Ya kan, namanya berumah tangga ya pasti adalah hal-hal yang kerikil kecil itu pasti ada lah gitu kan. Ya saya harap ya buat Lesti dan Bilar
bisa bersatu kembali, ya itu aja. Saya satu hari saya di Jakarta, saya langsung ketemu ayah Kejora. Lalu kita yang ngobrol, kita di situ juga ada Pak Sandi, ada apa? Kita ngobrol yang baik-baik aja sih. Apa isinya? Tadi kembali saya bilang, tunggu aja dulu pengadilan. Saya takut kecepatan ngomongnya. Saya takut dikatakan mendahului pengadilan seperti itu. Mohon maaf, karena itu nggak etis bagi saya untuk mendahului omongan pengadilan seperti itu. Yang jelas saya udah ketemu, 2 kali saya ketemu, 2 kali saya ketemu Pak Sandi, kita ngobrol. 2 kali saya ke rumah sakit. Jadi berita netizen PN mana ada datang gitu. Saya udah tunjukkan di IG saya kan. Keputusan Rizky Bilar menjatuhkan talak 1 kepada Lesti Kejora terlepas dari apapun permasalahannya, kini menimbulkan sebuah tanda tanya perihal rumah tangga keduanya. Mengingat tidak sedikit yang beranggapan jika hubungan suami istri antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora patut dipertanyakan setelah talak dijatuhkan. Hubungan rumah tangga antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora semakin pelik pasca pelantun tembang Ku Lepas Dengan Ikhlas itu melaporkan suaminya dengan dugaan KDRT, yang sampai kini keduanya masih bungkam menutup rapat permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Terlepas dari semua itu, lantas seperti apakah hukum talak 1 dalam sudut pandang agama? Ketika suami mentalak daripada istri, sebetulnya istri itu sudah tidak punya kewajiban lagi terhadap suaminya. Artinya istri tidak punya kewajiban untuk melayani si suami. Nah, kecuali memang ada pernyataan rujuk daripada suami dan itu diiyakan oleh istri. Namun ketika suami menyatakan rujuk kemudian istri itu tidak mau, ya tidak bisa dipaksakan. Jadi kedua-duanya ini harus ridho sama ridho. Ketika seorang suami kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya merasa tertekan, istrinya merasa terpaksa, maka batal rujuknya gitu. Jadi tidak serta-merta suami yang berhubungan badan dengan istrinya dengan tujuan untuk rujuk itu rujuknya sah. Jadi harus ditanya dulu apakah istrinya itu ridho dengan kondisi tersebut, apakah istrinya ridho dengan cara rujuk tersebut. Kalau istrinya itu merasa tertekan, ya maka rujuk tersebut batal. Kondisi Lesti di mana dia umroh bersama orang tuanya, berarti Lesti itu umroh bersama mahram, itu dibetulkan tidak jadi masalah. Apalagi kondisi Lesti sekarang ini kan sedang ditalak oleh suami, gitu kan. Terlepas apakah rujuknya itu disetujui ataupun tidak, artinya tidak melanggar syariat bagi si Lesti untuk umroh bersama orang tuanya, ya kan, ditemani oleh ayahnya. Karena apa? Lesti pergi tidak sendirian, karena wanita itu dilarang untuk berhaji ataupun umroh seorang diri tanpa ditemani oleh mahramnya. Siapa di antara mahramnya? Ya diantaranya orang tua, saudara-saudara perempuannya. Jadi diperbolehkan bagi Lesti untuk umroh ya tanpa mengajak daripada suaminya. Apalagi kondisinya kan sekarang kan kita sudah tahu bersama bahwa talaknya ini kan masih belum jelas gitu. Apakah rujuknya itu disetujui ataupun tidak? Oh, enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada 2 kan, ada yang kinayah, ada yang sorry. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan gitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri gitu. Talak 1 ataupun talak 2 itu disebut dengan talak ba'in sugro. Nah, talak ba'in sugro di sini pasangan suami istri boleh rujuk kembali asalkan si istri tidak lewat daripada masa iddah. Berbeda dengan talak 3. Nah, talak 3 adalah talak di mana pasangan suami istri boleh kembali asalkan si istri menikah dengan muhallil, orang yang menghalalkan terlebih dahulu. Setelah itu diceraikan baru dia kembali dengan si suami yang asal. Itu talak 3. Jadi kalau talak 3 itu si istri harus nikah dengan orang lain dulu, baru akad nikah baru dengan suami. Tapi kalau talak 1, talak 2 hanya pernyataan dari si suami untuk kembali kepada si istri, dan istrinya juga harus ridho
ya, tidak ada paksaan. Jadi talak 1 ataupun talak 2 itu disebut dengan ba'in sugro, talak 3-nya itu disebut dengan ba'in kubro. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya talak 1 dan 2 itu bisa ditemukan di dalam kompilasi hukum Islam dan juga di dalam surat At-Talaq di dalam ayat Al-Quran. Begitupun juga dengan talak ba'in kubro, bisa ditemukan aturannya di dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, dan kemudian di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Ya Allah, Bilar salah, menjadi mau tobat, menjadi jadi suami yang baik. Kan Adam kan, kitanya jadi Adam gitu loh. Seorang suami yang mentalak daripada istrinya pasti mempunyai konsekuensi hukum. Di antara konsekuensi hukumnya adalah kewajiban bagi si suami yang telah mentalak istri dengan membayar sejumlah uang tertentu. Di antaranya adalah uang iddah dan juga uang mut'ah. Apa itu uang iddah? Uang iddah itu adalah uang masa tunggu bagi si istri. Biasanya kalau cerai hidup itu 3 bulan. Ya, jadi 1 bulannya si suami wajib memberikan uang iddah dikali 3 bulan. Dan uang mut'ah itu adalah uang kerahiman ataupun uang kenang-kenangan dari suami kepada istri. Itulah konsekuensi hukum daripada talak. Nah, kemudian bagaimana hak istri? Hak istri adalah menerima daripada uang talak tersebut. Jadi apabila kasusnya ini Lesti Bilar ada di pengadilan agama, maka hakim akan memutus di mana seorang suami wajib untuk mengeluarkan daripada nafkah talak tersebut, ya, diantaranya uang iddah dan uang mut'ah. Dan Lesti juga memiliki hak untuk menerima daripada uang mut'ah dan juga uang iddah. Nah, biasanya itu ditentukan oleh kedua belah pihak, ya, ditetapkan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Berapa besaran yang disanggupi oleh suami untuk membayar uang iddah dan juga uang mut'ah dengan dasar daripada keridhaan, dua-duanya itu sama-sama ridho.